Apakah kalian pernah bertanya-tanya, gimana sih rasanya menghilangkan nyawa seseorang? Mungkin hampir kebanyakan dari kita penasaran gitu, gimana rasanya, sensasinya. Tapi kan nggak mungkin gitu loh. Tiba-tiba kita turun ke jalan, kita ketemu orang, kita crot gitu kan. Nggak mungkin. Yang ada kita masuk penjara. Kecuali kalau kalian emang udah nekat banget ya, I don't know lah. Tapi wait. Disclaimer dulu, gue tidak mendukung tindakan ini sedikit pun. Itulah kenapa ada game GTA dan sebagainya untuk melampiaskan keinginan kita untuk ya menghilangkan nyawa itu. Tapi di tahun 2023 di Korea Selatan pernah ada yang actually bener-bener ngelakuin perbuatan itu karena penasaran gimana rasanya. This is the Jong Yoo-jong case. Let's open it. Sekitar bulan Mei tahun 2023, seorang guru les privat yang kita sebut aja namanya Mrs. X yang tinggal di apartemen di daerah Busan, tiba-tiba menerima suatu panggilan telepon. Dan setelah Mrs. X mengangkat telepon tersebut, ternyata Mrs. X ini ditelepon oleh salah satu orang tua murid SMP yang meminta bantuan kepada Mrs. X supaya bisa mengajari mata pelajaran bahasa Inggris kepada anaknya. Ya pas banget. Karena Mrs. X ini emang seorang guru les privat bahasa Inggris. Dan dia juga terdaftar sebagai salah satu pengajar di aplikasi tutor online tuh di Korea waktu itu. Semacam aplikasi bimbingan belajar, aplikasi bimbel. Kalau kita mungkin kayak ruang guru bla 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 gitu ya. Nah singkat cerita, setelah obrolan yang lumayan panjang tuh antara Mrs. X dan si orang tua murid ini, akhirnya Mrs. X setuju untuk memberikan les privat bahasa Inggris kepada calon muridnya ini di apartemennya dia. Pada tanggal 26 Mei 2023, tibalah murid SMP ini di apartemennya Mrs. X. Murid SMP ini mengenalkan dirinya dengan nama Jong Yoo-jong, seorang siswa SMP kelas 3. Jong ngaku sama Mrs. X kalau dia ini susah banget buat belajar bahasa Inggris. Dan waktu itu Jong juga bilang kalau dia ini lagi mau mengikuti ujian tingkat akhir di sekolahnya. Maka dari itu Jong ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dari Mrs. X untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Ya udah singkat cerita pada akhirnya dimulailah bimbingan belajar bahasa Inggris kepada si Jong Yoo-jong ini. Gak tahu apa yang ada di kepala Jong waktu itu. Ketika bimbingan belajar itu lagi berlangsung, tiba-tiba si Mrs. X ini sama Jong pakai pisau yang dia sengaja bawa dari rumah. Dan gak tanggung-tanggung, Jong ini menujlep Mrs. X berkali-kali sampai kurang lebih 110 kali. Sampai guru privat itu bener-bener mati. Di sini bajunya Jong udah penuh sama darah. Dan buat ngatasinnya, dia kepikiran buat ngambil bajunya Mrs. X yang ada di apartemennya dia itu buat ganti itu pakaian dia. Habis itu si Jong ini buru-buru pulang ke rumahnya. Dan yang terjadi setelahnya bakal bikin kalian shock. Ketika Jong sudah sampai di rumahnya, dia langsung mengambil satu koper hitam berukuran sedang. Dan setelah itu Jong kembali lagi ke apartemennya Mrs. X. Yang dia nggak tahu, selama perjalanan dari rumahnya dia ke apartemennya Mrs. X ini, itu banyak CCTV. Jadi segala gerak-gerik dia selama di jalan itu, semuanya kerekam sama CCTV. Dan dari CCTV itu bisa dilihat kalau Jong ini sempat masuk ke toko-toko yang ada di dekat rumahnya dia. Buat beli kantong plastik dan juga pemutih. Entahlah ini mau nyuci ya bagaimana. Sesampainya Jong di apartemen Mrs. X lagi, disinilah yang kacau bro. Jong langsung membelah-belah tubuhnya Mrs. X jadi beberapa bagian. Dan setelah Jong selesai membelah-belah tubuhnya Mrs. X, dia langsung masukin semuanya tuh, tangan, kaki, dan lain-lainnya itu ke dalam koper yang dia bawa. Terus di sini agak cerdik dia ternyata. Jong juga sempet memotong-motong jarinya Mrs. X dengan tujuan supaya si Mrs. X ini susah dikenalin lewat sidik jari. Habis itu Jong ngambil KTP-nya si Mrs. X, dompetnya, sama HP dengan maksud
untuk benar-benar ngilangin jejak. Setelah Jung ngelakuin itu semua, dia keluar dari apartemen, dia panggil taksi. Tujuan dia sekarang adalah menuju ke yang namanya itu daerah Sungai Nakdong. Nggak jauh dari apartemen itu. Rencananya, dia mau buang itu koper, HP, KTP, dompet, semuanya ke dalam sungai itu. Di sini, ternyata sopir taksi, yang taksi dinaikin oleh si Jong ini, curiga. Karena sopir taksi ini notice ada noda darah di koper yang dibawa sama Jung. Selain itu, pas Jung mau naik taksi, si sopir taksinya ini sempet nawarin buat bantu angkatin koper karena sopir ini ngeliat si Jong itu kesusahan, kayak keberatan gitu mau naikin kopernya. Inisiatif lah kan, sebagai customer service yang baik, mau dibantuin, tapi di situ Jong nolak. Singkat cerita, setelah sopir taksi itu selesai mengantarkan Jong ke lokasi tujuannya, entah apa yang mereka obrolin selama perjalanan tuh ya. Di sini sopir taksi yang mutusin buat pergi ke kantor polisi. Dia mau laporin semuanya karena dia curiga banget. Pertama dari noda darah di koper sama gelagatnya Jung nih yang aneh banget. Di tanggal 27 Mei, pihak kepolisian pun melakukan investigasi setelah menerima laporan dari sopir taksi itu kemarin. Pada akhirnya, pihak kepolisian menemukan koper hitam yang dilaporkan supir taksi itu pada saat menyisir Sungai Nakdong dan sekitarannya. Dan beberapa meter dari penemuan koper itu, polisi juga menemukan barang-barang dari Mrs. X. Akhirnya polisi ngebawa semua penemuan ini ke kantor untuk diinvestigasi lebih lanjut. Setelah itu, pihak kepolisian mutusin buat ngecek rekaman CCTV itu di jalan dekat rumahnya korban. Di dekat apartemennya korban. Dan setelah semua bukti udah terkumpul, mereka akhirnya bisa tahu siapa pelaku di balik jasad yang sudah terpotong-potong di dalam koper itu. Dan gak butuh waktu lama buat pihak kepolisian menemukan Jong Yu-jong di dalam rumahnya. Nah, pas ditangkap sama pihak kepolisian, Jong Yu-jong ini gak ada perlawanan sama sekali. Pasrah. Selain itu, dia juga sama sekali gak ada ekspresi penyesalan. Datar aja mukanya, flat. Dan ketika Jong ini ditangkap, polisi juga nemuin baju yang udah penuh sama darah. Baju yang dipakai Jong pada saat dia mengeksekusi si Mrs. X. Ketika Jong diinterogasi oleh pihak kepolisian, awalnya Jong ini ngasih kesaksian yang janggal. Awalnya dia bilang ketika dia sampai di apartemen itu, dia nemuin kalau Mrs. X ini udah meninggal dan sepertinya dihabisi oleh seseorang. Di situ Jong inisiatif buat membungkus atau bahasanya itu mengamankan jasad korban. Tapi kesaksian kayak gini ditolak lah sama pihak kepolisian karena nggak make sense. Ya akhirnya pihak kepolisian jadi makin curiga dan mutusin buat menginterogasi lebih dalam lagi nih si Jong Yu-jong. Setelah itu si Jong ini malah ngasih kesaksian yang beda. Dia bilang kalau bener dialah yang sudah menghabisi si Mrs. X. Tapi itu bukan tanpa alasan. Jadi kenapa bisa sampai terjadi penghilangan nyawa itu adalah karena sebelumnya Mrs. X dan Jong Yu-jong ini sempat bertengkar. Tapi lagi-lagi pihak kepolisian nggak percaya gitu aja. Karena menurut pihak kepolisian, dari hasil penemuan jasad korban itu, tidak ada indikasi kalau korban dan pelaku terlibat pertengkaran sebelumnya. Selain itu, hasil dari otopsi juga menyebutkan bahwa di jasad korban itu nggak ditemuin sama sekali ada tindak kekerasan. Maksudnya tindak kekerasan yang kayak lebam-lebam gitu ya kan, kalau orang berantem biasanya tonjok-tonjokan tuh, entah cakar-cakaran atau apa. Yang mereka temuin ya luka tusukan bertubi-tubi di jasad korban. Akhirnya pihak keluarganya Jong, kakeknya, turut membantu kepolisian nih buat menginterogasi si Jong dan maksa Jong buat ngaku. Selain itu, pihak kepolisian juga ngelakuin tes kejiwaan nih buat si Jong. Karena melihat Jong berani ngelakuin tindakan itu, bahkan sampai ngubah-ngubah kesaksian dia. Apakah ini cewek psikopat, gila atau gimana? Dan ternyata hasil dari pemeriksaan itu menunjukkan kalau kejiwaannya Jong baik-baik aja. She's a normal person. Gak gila, gak apa. Dan Jong juga terbukti sadar penuh ketika dia melakukan tindakan itu. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah motifnya Jong ini apa? Kenapa kok dia sampai menghabisi nyawanya Mrs. X? Jong Yu-jong itu cuma tinggal berdua sama kakeknya di Busan.
Dikarenakan Jong sudah ditinggal pergi oleh ibunya sejak usianya 1 tahun. Dan ayahnya Jong juga pergi ninggalin dia ketika usianya masih 6 tahun. Nah, menurut kesaksian kakeknya Jong, ternyata Jong ini udah 5 tahun nganggur bro. Gabut doi. Dia nggak ngelakuin kegiatan apapun, nggak ngelakuin pekerjaan apapun. Pada saat Jong masih sekolah dulu, Jong ini bisa dibilang introvert parah. Temennya dikit banget. Karena ya si Jong ini agak aneh bro anaknya. Kayak tertutup banget gitu loh. Sebelumnya juga Jong ini sempat berkali-kali ngedaftar ke universitas gitu ya. Ikut tes masuk universitas tapi semuanya gagal. Dia nggak lolos. Nah, karena pihak kepolisian masih penasaran nih sama si Jong, mereka pun melakukan penyelidikan lebih dalam lagi ke Jong. Ya akhirnya mereka mendapatkan beberapa fakta lain. Ternyata pada saat Jong melakukan tindak penghilangan nyawa itu, sebenarnya Jong ini sedang mempersiapkan diri buat ikut CPNS bro. Dan selama 3 bulan terakhir sebelum terjadinya tindak pembunuhan ini, ternyata Jong sering meminjam buku mengenai tindak pembunuhan di perpustakaan. Jong juga membaca cerita di internet mengenai kasus-kasus pembunuhan dan gimana caranya menghilangkan jasad. Selain itu, dia itu sering nonton drama sama film yang berkaitan dengan tindakan pembunuhan. Berhari-hari polisi ngelakuin interogasi ke Jong. Sampai akhirnya Jong mau nih. Dia akhirnya mau ngaku kalau dialah yang udah ngelakuin semuanya. Dan dia mau menjelaskan gimana kronologinya. Ketika pihak kepolisian bertanya lagi, ditanya bener-bener nih, sebenarnya motifnya apa ngelakuin tindakan itu? Jawaban yang diberikan Jong ngebuat polisi bingung. Karena motifnya dia ternyata adalah penasaran. Dia ini sama sekali gak kenal sama Mrs. X. Mrs. X itu emang pure seorang guru les privat yang terdaftar di aplikasi bimbingan belajar. Ya kerjaannya buat ngajarin anak-anak. Jadi Jong ngelakuin semua itu murni karena dia penasaran gimana rasanya menghilangkan nyawa seseorang. Dan yang lagi apes atau malang waktu itu ya Mrs. X ini. Jadi korbannya Jong. Menurut pihak polisian, apa yang dilakukan Jong ini ternyata bener-bener terinspirasi bro. Dari film-film drama, video-video YouTube, dan buku-buku yang pernah dia lihat sebelumnya. Jadi dia nonton drama-drama tentang kriminal gitu ya, tentang gore. Terus nonton video YouTube juga yang ngebahas true crime kayak gini nih. Ngebahas kasus-kasus dan buku-buku juga yang kayak gitu. Nah dari semua bacaan-bacaan film, drama, video itulah Jong akhirnya terinspirasi untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa dengan cara yang sistematis dan terencana karena dia udah pelajari nih. Mulai dari dia siapin pisau, terus gimana cara bunuhnya, gimana cara ngilangin jasadnya, semua udah direncanain. Tinggal nyari siapa yang bakal jadi korban. Awalnya Jong ini nyari korbannya lewat aplikasi kencan online bro, aplikasi dating gitu lah kayak Tinder bla bla bla. Namun sayangnya nggak ada yang respon di situ. Nah pada bulan Mei 2023, Jong coba cari lagi korban, kali ini lewat aplikasi bimbingan belajar online. Dengan tujuan supaya Jong ini bisa dapet korban yang menurut dia lebih rentan lah, yang tinggal sendirian di rumah. Nah di dalam aplikasi bimbingan belajar itu, ternyata Jong ini berpura-pura sebagai orang tua murid. Dengan cara itu, Jong sempat dapat sekitar 54 guru nih yang mau ngajar. Tapi setelah deal-dealan soal waktu dan harga, kebanyakan dari mereka itu nggak bisa. Karena ya jadwal para guru-guru itu sibuk semua. Nggak ada yang bisa sesuai sama waktunya si Jong. Terus pada akhir Mei 2023, Jong akhirnya menemukan satu guru yang bersedia. Seorang freelancer, umurnya 26 tahun. Mahasiswi, tinggal di wilayah Tenggara Busan. Siapa lagi kalau bukan Mrs. X. Sehabis Jong mendapatkan nomor teleponnya Mrs. X, dia telepon guru itu. Dia pura-pura jadi orang tua murid yang bilangnya mau ngedaftarin anaknya untuk les privat. Dilakukanlah negosiasi di telepon itu kan sama Mrs. X sampai akhirnya Mrs. X setuju. Deal. Abis itu Jong buka HP, dia buka toko online. Dia pesen itu baju SMP, seperangkat baju SMP. Singkat ceritanya, setelah seragam SMP dia datang, dimulailah cosplaynya dia nih sebagai anak SMP. Ketika Jong sampai di apartemennya Mrs. X, dia langsung dipersilakan masuk tuh ke dalam. Gak ada curiga sedikit pun Mrs. X. Kenapa bisa begitu? Karena Jong ini badannya gak terlalu tinggi, agak pendek malah. Dan mukanya itu kelihatan masih muda banget.
kalau jadi anak SMP masih cocok lah. Sampai akhirnya terjadilah tindakan itu. Pada tanggal 14 Juli 2023, Pengadilan Distrik Busan menggelar sidang pertama atas kasus pembunuhan yang dilakukan Jung. Tapi ketika persidangan, penjelasan yang diberikan Jung sama kuasa hukumnya itu terkesan berbelit-belit. Intinya, kenapa Jung bisa sampai melakukan hal itu? Yaitu karena dia bilang dia itu ada perasaan dendam, ada perasaan benci, marah sama keluarganya. Dan Jung juga kayak depresi bro. Gak ada yang nolongin dia. Ketika dia ini menderita kegagalan. Kayak gagal masuk universitas, gagal dapat kerja. Jung mohon ke pengadilan supaya hukumannya diringanin. Karena apa yang dia lakukan itu pure, kata dia, dipengaruhi oleh gangguan mental dan halusinasi yang nyuruh dia buat membunuh. Tapi hakim menolak permintaan keringanan hukuman itu karena pengadilan punya bukti-bukti lain yang memberatkan Jung. Jadi beberapa hari setelah proses pembunuhan yang dilakukan oleh Jung, ternyata Jung sempat menelpon ayahnya. Dan dari pembicaraan telepon yang direkam, di situ Jung ternyata mengancam mau membunuh ayahnya sendiri. Dan dari histori browser internet dia, itu membuktikan juga kalau Jung ini secara sadar, secara waras, dia itu nyari di internet gimana caranya ngebunuh dan gimana caranya ngilangin jasad. Polisi juga dapat bukti kalau sehari sebelum pembunuhan Mrs. X, sekitar tanggal 25 Mei, Jung sempat ngajak seorang perempuan muda buat jalan di sekitaran Nakdong River. Tapi waktu itu, trotoar tempat mereka jalan itu lagi banyak orang. Gak ada celah buat ngabisin nyawa perempuan muda itu di situ. Dan sebelumnya juga, Jung ini ternyata sempet ngajakin seorang laki-laki muda buat jalan juga di sekitaran Nakdong River itu. Diajakin tuh lewat online chat, mau nggak? Tapi ngelihat gelagat yang aneh, ngelihat kayaknya ada yang gak beres nih, tolak lah. Akhirnya pada tanggal 24 November 2023, pengadilan mengeluarkan putusan bersalah atas pembunuhan dan perusakan mayat yang dilakukan oleh Jung. Hakim Ketua Kim Tae-hyuk menjelaskan bahwa Jung tidak memiliki penyakit mental apapun yang mendorong dirinya untuk melakukan tindakan itu. Jadi tidak ada keringanan apapun. Dan menurut si hakim, tindakan yang dilakukan oleh Jung itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar, secara terencana, dan secara sistematis. Jung pun dijatuhi hukuman untuk memakai alat pelacak lokasi selama 30 tahun dan akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Tapi jaksa minta supaya Jung dihukum lebih berat lagi. Sementara Jung dan lawyernya memohon keringanan. Bahkan jaksa itu sempat minta ke hakim supaya Jung ini dihukum mati. Tapi hakim waktu itu menilai kalau hukuman mati itu nggak bisa sembarangan. Dan itu cuma buat kasus-kasus tertentu aja. Pada akhirnya tuntutan hukuman mati itu ditolak. Dan pada tanggal 13 Juni 2024, Mahkamah Agung Korea Selatan mengumumkan kalau hukuman yang akan diterima oleh Jung Yoo-jong adalah hukuman seumur hidup. Berdasarkan pertimbangan usia, perilaku, latar belakang, dan motif. Gara-gara kasus ini, itu banyak waktu itu warga Korea Selatan pada ketakutan. Karena mereka berpikir, oh ternyata siapa aja itu bisa jadi korban. Bahkan gak perlu ada alasan apapun. Ibaratnya kita jalan di tengah jalan, tahu-tahu cerot. Gak ada alasan apapun. Menurut Lee Soo-jong, seorang profesor forensik psikologi di Universitas Kyonggi bilang, kalau Jong ini udah kayak profesional bro. Udah kayak assassin. Pernah main Assassin's Creed? Kayak gitulah. Karena biasanya orang yang lakuin apa yang Jong lakuin ini bakal ngerasain takut, cemas, gelisah. Tapi Jong ini gak ada tanda-tanda panik, gak ada tanda-tanda takut, tegang. No. Flat aja mukanya. Profesor Lee juga berspekulasi kalau motifnya Jong bisa jadi kalau dia ini mau mencuri identitas korban. Kayak KTP atau dompet gara-gara dia gagal masuk universitas. What? Gimana? Masih penasaran? Gimana rasanya menghilangkan nyawa seseorang? Don't try this at home. Itulah kasus kita untuk hari ini. Gua harus ke TKP lain untuk melakukan investigasi. See you on the next case.